Nah, penasaran gak sih apa itu distribusi? Mungkin kata-kata distribusi udah nggak asing di telinga teman-teman. Nah, definisi dari distribusi ini merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan dan menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis yang bisa habis pakai dari satu tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau bisa sampai ke pasien secara langsung dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktunya. Nah, distribusi ini dimaksudkan untuk penyaluran obat agar penyaluran obat itu bisa efektif dan efisien. Nah, tujuannya sendiri itu ada dua, teman-teman, ya. Tujuan untuk meningkatkan, nih yang meningkatkan ya, meningkatkan pertama, mutu dan kondisi obat atau sediaan obat agar tetap stabil dalam seluruh proses distribusi. Yang kedua, untuk meningkatkan ketersediaan obat yang terpelihara. Yang ketiga, untuk meningkatkan keamanan obat, ya. Yang keempat, efisiensi dalam penggunaan. Yang kelima, mungkin terjadinya interaksi profesional dokter, apoteker, pasien, dan perawat juga bisa meningkat. Dan yang keenam, itu peningkatan penggunaan obat yang rasional. Nah, distribusi sendiri itu bertujuan juga untuk meminimalisir. Nah, apa nih yang diminimalisir? Yang diminimalisir adalah yang pertama, kesalahan pemberian obat. Lalu yang kedua, obat yang rusak atau kadaluarsa. Yang ketiga adalah pencurian dan atau hilangnya obat tersebut. Bisa juga, ya, ini yang keempat, pemborosan atau penyalahgunaan. Ya, jadi semua hal tadi itu diminimalisir dengan adanya sistem distribusi yang efektif dan efisien. Oke? Nah, lalu Kak, ada gimana aja sih sistem distribusi ini pembagiannya? Nah, gini teman-teman. Sistem distribusi obat itu bisa kita bagi menjadi dua, ya. Yang pertama itu secara metode dan yang kedua itu secara jenis atau yang bisa kita bilang adalah sistem dispensing, ya. Nah, sistem secara metode itu terbagi menjadi dua juga, ya. Ada yang sifatnya sentralisasi dan ada yang sifatnya desentralisasi. Oke. Sedangkan yang sistem dispensing itu ada 4. Ya, ada 4 jenis nih. Yang pertama itu adalah sistem dispensing secara resep individual, ya. Yang kedua itu sistem dispensing perlengkapan di ruangan atau biasanya kita kenalnya adalah floor stock, ya. Yang ketiga itu sistem dispensing kombinasi individual dan floor stock. Dan yang keempat itu sistem dispensing dosis unit atau UDD. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu metode sentralisasi. Sentral berarti terpusat. Begitupun dengan sistem sentralisasi ini, ya, sistem pelayanan terpusat. Apa artinya? Jadi sistem pendistribusian, ya, perbekalan farmasi yang dipusatkan pada satu tempat, yaitu instalasi farmasi. Nah, seluruh kebutuhan perbekalan farmasi di setiap unit, baik pemakaian secara individual maupun kebutuhan barang dasar ruangan yang disuplai langsung dari pusat pelayanan farmasi tersebut, ya. Namun, sistem ini memiliki kekurangan, ya, yaitu bisa kurang sesuai di rumah sakit yang besar. Kenapa? Karena memiliki daerah pasien yang menyebar, ya, sehingga jarak antara instalasi farmasi di satu rumah sakit ini untuk perawatan pasien jauh, gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau makainya yang sentralisasi. Oke? Lalu apa sih keuntungan dari metode sistem sentralisasi ini? Ya, jadi keuntungannya yang pertama, semua resep dikaji langsung oleh apoteker yang juga dapat memberikan informasi kepada perawat berkaitan dengan obat pasien. Ya, yang kedua, memungkinkan pengendalian yang lebih dekat terhadap persediaan. Dan yang ketiga, mempermudah penagihan biaya kepada pasien. Oke? Nah, ada beberapa kelemahan juga dari sistem metode sentralisasi ini, ya. Yang pertama adalah terjadinya delay time atau waktu tunggu yang lebih lama, gitu ya. Karena proses penyiapan itu bisa lebih panjang juga akibat permintaan yang tinggi, sehingga distribusi kepada pasiennya juga nanti agak lama, gitu ya. Kalau tadi rumah sakitnya luas atau pasiennya banyak, gitu. Nah, lalu yang kedua, jumlah kebutuhan personel di instalasi farmasi itu biasanya meningkat,
ya, karena kebutuhan yang tentunya tadi meningkat juga, ya. Dan yang ketiga, farmasis kurang dapat melihat data riwayat pasien atau patient record dengan cepat, ya, sehingga mungkin terjadi kesalahan obat karena kurangnya pemeriksaan pada waktu penyiapan. Oke. Nah, yang kedua itu adalah sistem desentralisasi, ya, atau pelayanan terbagi. Nah, pelayanan terbagi ini merupakan sistem pendistribusian perbekalan farmasi yang memiliki cabang di dekat unit perawatan atau pelayanan, ya. Cabang ini biasanya kita kenal dengan istilahnya adalah depo farmasi atau bisa juga disebut satelit farmasi, ya. Contohnya nih, ada depo rawat inap, ya, ada depo rawat jalan, terus ada depo ruang operasi dan depo-depo lainnya, ya. Nah, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi tidak lagi dilayani oleh pusat pelayanan yang terpusat, gitu. Kalau kita menggunakannya sistem yang desentralisasi, gitu. Adapun kelebihan dari sistem desentralisasi, ya. Yang pertama itu adalah tingkat pelayanan langsung ke pasien lebih tinggi, ya, sehingga kecepatan pelayanan juga bisa ditingkatkan. Yang kedua, tingkat keamanan pengobatan pasien lebih tinggi juga. Kenapa? Karena farmasi akan lebih fokus pada ruang perawatan tertentu saja, ya. Dan yang ketiga, lebih mudah diterapkan pada rumah sakit yang besar, karena biasanya rumah sakit besar kan punya beberapa unit tertentu. Nah, kelemahannya ada juga nih. Yang pertama itu adalah jumlah kebutuhan peralatan atau SDM dalam proses kefarmasian biasanya lebih banyak, ya, karena kan terbagi menjadi beberapa depo atau jadi beberapa satelit, ya. Yang kedua, kelemahannya adalah pengawasan sediaan farmasi lebih sulit, ya, karena sediaan farmasi terbagi pada beberapa satelit farmasi. Namun hal ini bisa ditangani kalau memiliki sistem yang baik, gitu. Dan yang ketiga, ini dapat kurang menguntungkan, ya, bila diterapkan pada rumah sakit kecil, biasanya yang tipe C atau tipe D, ya. Karena kalau rumah sakit kecil lebih baik sih menggunakannya yang sentralisasi aja, gitu. Nah, gimana? Sudah lebih paham terkait sistem pendistribusian obat di rumah sakit? Saya harap teman-teman bisa belajar lebih jauh lagi, bahkan mungkin bisa langsung survei, ya, ke rumah sakit untuk mengecek ini dari sistem distribusinya apa, gitu, ya. Oke, semoga bermanfaat informasi yang kami berikan. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video. Salam Obat Video Pharmacist Learning Partner.